Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dita Triana Harahap dan teman saya Julpa Salsabila. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis pemilihan strategi. Sebelumnya, di materi kami membagi menjadi 4 subbab. Yang pertama yaitu ada alternatif strategi, yang kedua ada matriks pertumbuhan pangsa pasar, dan yang ketiga ada matriks BCG, dan yang terakhir yaitu ada contoh. Nah, buat teman-teman semua, harap perhatikan ya penjelasan materi kami. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari strategi. Strategi dalam perusahaan adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Sehingga analisis pemilihan strategi sebagian besar melibatkan pengambilan keputusan subjektif berdasarkan informasi yang objektif. Analisis pemilihan strategi berusaha untuk menentukan tindakan alternatif yang paling baik yang akan dijalankan dalam mewujudkan misi dan tujuan dari perusahaan. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu ada alternatif strategi. Alternatif strategi dikembangkan untuk menetapkan arah di mana sumber daya manusia serta material bisnis akan diterapkan untuk peluang yang lebih besar dalam mencapai tujuan yang dipilih. Pembuatan strategi berhubungan dengan identifikasi atau pengenalan cara yang dapat dilakukan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk mencapai target kinerja, melemahkan pesaing, mencapai keunggulan kompetitif, serta memastikan kelangsungan hidup jangka panjang suatu organisasi. Jadi, alternatif strategi bisa dibilang merupakan kompas dari suatu perusahaan yang akan membantu bahtera perusahaan menjadi lebih baik lagi. Di dalam sebuah perusahaan, strategi terdapat 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu ada strategi perusahaan, tingkat yang kedua yaitu ada strategi bisnis, tingkat yang ketiga ada strategi fungsional, dan tingkat terakhir yaitu ada strategi operasional. Strategi tingkat perusahaan mendefinisikan pasar dan bisnis di mana perusahaan akan beroperasi. Strategi perusahaan dirumuskan di tingkat atas oleh manajemen puncak dari perusahaan yang terdiversifikasi. Strategi semacam itu menggambarkan arah keseluruhan perusahaan dalam kaitannya dengan berbagai bisnis dan lini produknya. Strategi perusahaan mendefinisikan tujuan jangka panjang dan umumnya mempengaruhi semua unit bisnis di bawah payungnya atau di bawah naungannya. Strategi tingkat bisnis adalah serangkaian alternatif strategis dari mana organisasi memilih ketika melakukan bisnis di industri atau pasar tertentu. Fokus utama dari strategi bisnis adalah pengembangan produk, inovasi, integrasi, baik itu vertikal dan horizontal, pengembangan pasar, diversifikasi, dan sejenisnya. Alternatif semacam itu membantu organisasi untuk memfokuskan upayanya pada setiap industri atau pasar dengan cara yang ditargetkan. Strategi fungsional. Strategi fungsional pada kenyataannya adalah strategi departemen atau divisi yang dirancang untuk setiap fungsi organisasi. Contohnya yaitu Departemen Marketing, sebuah event organizer mengembangkan strategi digital marketing sebagai strategi departemen, atau Departemen HR mengembangkan strategi pelatihan untuk memberikan pelatihan kepada para karyawannya. Strategi operasi. Biasanya manajer operasi atau manajer tingkat lapangan mengembangkan strategi operasi untuk mencapai tujuan langsung. Dalam organisasi besar, manajer operasi mengambil bantuan dari manajer tingkat menengah sambil mengembangkan strategi operasi. Di beberapa perusahaan, manajer mengembangkan strategi operasi untuk setiap rangkaian tujuan tahunan di departemen atau divisi. Lanjut ke subbab yang kedua yaitu matriks pertumbuhan pangsa pasar. Pangsa pasar atau yang lebih dikenal dengan istilah market share merupakan bagian total permintaan terhadap sebuah produk oleh konsumen tertentu. Kelompok konsumen ini biasanya dibagi berdasarkan kategori tertentu seperti usia, jenis kelamin, kelas ekonomi, atau pendapatan, dan lain-lain.
Pangsa pasar atau market share juga bisa diartikan sebagai bagian dari suatu pasar yang dipimpin oleh suatu perusahaan dan semua potensi jualnya yang biasanya akan disebutkan dalam presentase. Market share menjadi penting karena mengetahui grafik penjualan produk tertentu, juga mengetahui diversifikasi atau strategi pelanggan dalam memilih suatu produk. Tujuan market share mencatat seberapa baik dan berkembangnya performa suatu perusahaan atas kompetitornya. Pemanfaatan market share ini hanya dijadikan sebagai dasar utama dalam mengukur perusahaan yang tengah bersaing untuk dapat membantu membangun sistem perusahaan dalam membuat dan merumuskan kebijakan dengan berlandaskan pertimbangan yang matang terkait efek atas setiap kebijakan terhadap market share kompetitornya. Jenis-jenis market share. Market share atau pangsa pasar bisa kita bagi menjadi dua jenis, yaitu pangsa pasar yang berdasarkan nilai, dan yang kedua yaitu berdasarkan volume. Keduanya mempunyai indikator sendiri dalam mengukur setiap market share. Market share yang pertama yaitu jenis pangsa pasar berdasarkan nilai, maka keseluruhan dari pangsa pasarnya akan dihitung berdasarkan total segmentasi penjualan. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa perusahaan akan menghitung seluruh data berdasarkan pencapaian harganya. Pada jenis pangsa pasar berbentuk nilai, maka keseluruhan dari pangsa pasar tersebut akan dikalkulasikan berdasarkan segmen penjualannya. Dari hal tersebut, perusahaan bisa menghitung seluruh data berdasarkan pencapaian harga. Yang kedua yaitu jenis market share berdasarkan volume, akan menggunakan seluruh data berdasarkan data penjualan yang mengacu pada jumlah unit. Jadi, jenis market share ini akan lebih fokus pada total barang yang sekarang sudah terjual di pasar. Biasanya, kedua jenis market share di atas tidak bisa ditempatkan pada titik linier yang sama, karena bisa saja perusahaan memiliki nilai yang lebih tinggi, tetapi volume market share-nya lebih rendah. Cara meningkatkan market share. Untuk meningkatkan market share atau pangsa pasar suatu perusahaan, Anda harus melakukan cara lain. Cara yang bisa Anda coba pilih adalah sebagai berikut. 1. Memilih jenis bisnis yang baru dan belum banyak memiliki kompetitor. Kedua, harus yakin bahwa Anda mampu berhasil dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan visi dan misi perusahaan terkait bisnis yang dijalankan. Yang keempat, menganalisa kekuatan kompetitor yang sudah ada. Yang kelima, memantau pergerakan harga industri yang sedang dituju, serta menentukan harga yang paling pas. Yang terakhir, membangun dan menciptakan jaringan pasar yang luas agar perusahaan bisa menjadi lebih besar. Kelebihan dan kekurangan market share. Kelebihan market share yaitu market share mampu dijadikan sebagai pembanding dua perusahaan atau lebih yang saling bersaing dalam pasar yang sama dan juga mampu menampilkan tingkat persaingan secara total terhadap seluruh perusahaan yang berada dalam satu industri yang sama. Sehingga nantinya market share atau pangsa pasar akan mampu menampilkan perkembangan perusahaan. Contoh, market share yang terdiri dari para event organizer yang ada di seluruh kota Medan. Market share tersebut akan mampu menampilkan bagaimana perkembangan dari satu event organizer A dengan perkembangan event organizer B yang ada di kota Medan. Kita lanjut mengenai kekurangan market share. Jika perusahaan sudah menjangkau sebagai besar market share, namun profit yang diperoleh ternyata lebih sedikit dibandingkan perusahaan lain di industri yang sama, maka data market share bisa dianggap sebagai indikator yang tidak substansial. Data market share dapat menunjukkan informasi mengenai dominasi suatu perusahaan atau sekelompok perusahaan di suatu industri yang membuat perusahaan lain tidak bersaing. Artinya, analisis market share hanya akan mendukung fakta bahwa perusahaan kecil tidak mampu bersaing dan hanya bisa mendapatkan keuntungan yang kecil. Contoh yaitu seperti event organizer Diandra. Dengan event organizer rintisan yang baru dibangun oleh para fresh graduate dari Politeknik Negeri Medan. Nantinya market share ini akan menunjukkan seberapa sedikitnya keuntungan dan seberapa banyaknya keuntungan yang didapat event organizer Diandra dengan event organizer rintisan tersebut. Nah,
Sampai di sini materi yang saya sampaikan akan dilanjutkan oleh teman saya Julfa Salsabila. Baiklah, saya Zulfa Salsabila sebagai penyaji kedua akan melanjutkan materi Matrix Boston Consulting Group atau Matrix BCG. BCG Matrix adalah matriks yang dirancang oleh grup Boston Consulting pada tahun 1970-an. Matriks ini membantu dalam pengambilan keputusan dan investasi. Matriks ini membagi pasar berdasarkan tingkat pertumbuhan relatif dan pangsa pasarnya dan menghasilkan 4 komponen kuadran yaitu cash cow, stars, question marks, dan dogs. Analisis ini sebenarnya membantu dalam memutuskan entitas mana dalam portofolio bisnis yang benar-benar menguntungkan, mana yang tidak berguna, mana yang harus dikonsentrasikan, dan mana yang memberi keunggulan kompetitif atas yang lain. Matriks BCG bisa didefinisikan sebagai diagram analisis yang membantu perusahaan dalam mengambil langkah yang tepat untuk perkembangan bisnisnya. Penggunaan matriks BCG membantu mengidentifikasi dan menilai prioritas untuk pertumbuhan dalam portofolio produk. Matriks BCG yang dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan dari segi tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar dibandingkan dengan pesaing potensialnya. Menurut Firda, Sri, dan Dadang, salah satu cara untuk mengetahui posisi perusahaan dan mempersiapkan strategi yang tepat pada perusahaan tersebut ialah dengan menggunakan matriks Boston Consulting Group. Ada 2 sumbu dalam matriks BCG, sumbu X yang merupakan pangsa pasar relatif dan sumbu Y yang merupakan tingkat pertumbuhan pasar. Sumbu X adalah pangsa pasar relatif atau relative market share, merupakan pangsa pasar bisnis atau SBU, Strategic Business Units, atau produk di pasar dibandingkan dengan pesaingnya dan keseluruhan produk atau kategori. Sumbu Y merupakan tingkat pertumbuhan pasar atau market growth rate, adalah tingkat pertumbuhan industri secara keseluruhan dipertimbangkan dari mana tingkat pertumbuhan produk diekstrapolasi. Tingkat pertumbuhan ini kemudian ditampilkan pada grafik. Setelah bisnis diklasifikasikan, bisnis tersebut ditempatkan ke dalam 4 kuadran berbeda yang dibagi menjadi yang pertama adalah cash cows, pangsa pasar tinggi tetapi tingkat pertumbuhan rendah atau paling menguntungkan. Cash cows adalah produk yang memiliki pangsa pasar tinggi di pasar yang tumbuh rendah. Karena pasar tidak tumbuh, sapi perah tersebut memperoleh keuntungan maksimum dengan menghasilkan pendapatan maksimum karena pangsa pasarnya yang tinggi untuk BCG Matrix. Jadi untuk perusahaan manapun, cash cows adalah yang membutuhkan investasi paling sedikit tetapi pada saat yang sama memberikan pengembalian yang lebih tinggi. Pengembalian yang lebih tinggi ini meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan karena kelebihan pendapatan ini dapat digunakan dalam bisnis lain seperti stars, question marks, atau dogs. Yang kedua, stars adalah pangsa pasar tinggi dan tingkat pertumbuhan yang tinggi atau persaingan tinggi. Stars adalah produk dengan tingkat pertumbuhan pasar tinggi tetapi pangsa pasar rendah. Jadi, ada banyak persaingan di segmen ini. Produk-produk yang dihasilkan merupakan produk-produk terkemuka yang diminati oleh pasar. Perusahaan membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan posisi produk-produk tersebut. Dan untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut, serta mempertahankan keunggulan-keunggulan atas produk tersebut agar dapat tetap bersaing dengan produk kompetitor lainnya. Tidak seperti cash cows, stars tidak bisa berpuas diri saat mereka berada di atas karena mereka dapat segera diambil alih oleh perusahaan lain yang memanfaatkan tingkat pertumbuhan pasar. Namun jika strateginya berhasil, stars bisa menjadi cash cow dalam jangka yang panjang. Yang ketiga adalah question marks, yaitu pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan tinggi atau ketidakpastian. Question marks adalah produk yang memiliki pangsa pasar yang tinggi dan pertumbuhan pasar yang tinggi. Tetapi pasar produk tersebut dipertanyakan, apakah akan bertumbuh lebih lanjut atau menurun. Contoh, tanda tanya contoh dari question marks adalah komputer desktop di tengah semakin banyak smartphone dan laptop yang diproduksi. Komputer ini masih merupakan produk dengan pangsa pasar yang bagus dan kemungkinan berkembang. Namun tidak tahu sampai kapan pertumbuhan itu akan berlanjut. Inovasi lain di masa mendatang dapat sepenuhnya mematikan komputer desktop. Seringkali sebuah perusahaan mungkin menghasilkan produk yang inovatif yang segera mendapatkan tingkat pertumbuhan yang baik.
Namun, pangsa pasar produk semacam itu tidak diketahui. Produk mungkin kehilangan minat pelanggan dan mungkin tidak dapat dibeli lagi. Dalam hal ini tidak akan mendapatkan pangsa pasar, tingkat pertumbuhan akan turun dan pada akhirnya menjadi DOG. Yang keempat ada DOG, yaitu pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan rendah atau kurang menguntungkan atau bahkan mungkin profitabilitas negatif. Produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah dan mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah. Produk-produk pada kategori ini biasanya hanya memberikan kontribusi keuntungan yang sangat rendah atau bahkan harus menderita kerugian. Produk atau bisnis unit kategori DOGS ini umumnya merupakan beban bagi perusahaan karena dapat menguras waktu manajemen dan sebagian besar sumber daya perusahaan. Unit bisnis atau produk yang telah berada pada kategori ini biasanya akan mengalami pengurangan, divestasi, ataupun likuidasi oleh manajemen perusahaan. Siklus lini produk atau lini usaha berhubungan dengan matriks BCG. Matriks BCG sangat berkaitan erat dengan siklus hidup produk. Sama seperti manusia yang mengalami 4 masa, yaitu dilahirkan, belum terlihat masa depannya, pertumbuhan, produktif, kemudian akan mengalami masa tua atau tidak produktif. Siklus produk juga mengalami 4 proses dalam hidupnya. Siklus pertama adalah tahap perkenalan atau introduction. Tahapan perkenalan adalah tahapan pertama dalam siklus hidup produk di mana produsen memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat umum. Beberapa ciri-ciri pada tahap perkenalan ini diantaranya adalah: yang pertama, produk baru diluncurkan ke pasar. Yang kedua, omset penjualan yang masih rendah. Yang ketiga, kapasitas produksi masih rendah. Yang keempat, biaya per unit yang masih tinggi. Yang kelima, cash flow yang negatif. Yang keenam, distributor berkemungkinan enggan untuk mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya. Yang ketujuh, diperlukannya promosi secara besar-besaran dalam rangka memperkenalkan produknya yang memakan biaya promosi yang tinggi. Dalam tahapan perkenalan ini bisa digunakan strategi yang sering digunakan. Yang pertama, mendorong adopsi pelanggan. Yang kedua, mengeluarkan biaya yang besar dalam promosi untuk menciptakan kesadaran pada produk dan juga untuk memberitahukan produk barunya kepada masyarakat. Yang ketiga, menggunakan strategi harga peluncuran atau skimming atau harga penetrasi. Dan yang keempat adalah distribusi yang terfokus pada wilayah yang terbatas. Siklus yang kedua adalah tahap perkembangan atau growth. Tahap perkembangan adalah tahap di mana produk yang diperkenalkan tersebut sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Beberapa ciri pada tahap perkembangan ini adalah: yang pertama, memperluas pasar. Yang kedua, omset penjualan yang naik signifikan. Yang ketiga, meningkatnya kapasitas produksi. Yang keempat, produk mulai diterima oleh pasar. Yang kelima, cash flow mulai berubah menjadi positif. Yang keenam, pasar semakin berkembang, laba juga akan meningkat, namun pesaing-pesaing baru akan mulai bermunculan. Yang ketujuh, biaya per unit akan turun ke skala yang ekonomis. Dalam siklus kedua ini, strategi yang sering digunakan adalah: yang pertama, membuat iklan yang menciptakan kesadaran akan pemilihan produk dan memperkuat merek atau branding. Yang kedua, memperbanyak saluran distribusi dan memperluas cakupan distribusi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur-fitur baru dan gaya serta memperbanyak model atau varian. Yang keempat, menurunkan harga produk atau menarik pembeli dan memperluas segmen pasar. Yang kelima, masih mengeluarkan biaya yang besar dalam mempromosikan produk dan mereknya. Siklus yang ketiga adalah tahap kedewasaan atau maturity. Tahap kedewasaan adalah peningkatan omset penjualan yang mulai melambat, bersaing dengan ketat, dan berjuang dalam merebut pangsa pasar dengan pesaing-pesaingnya. Siklus ini memiliki ciri-ciri: yang pertama, kapasitas produksi yang tinggi. Yang kedua, memiliki laba yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar. Yang ketiga, cash flow akan berada dalam kondisi positif yang kuat. Yang keempat, pesaing yang lemah dan kalah bersaing akan mulai keluar dari pasar. Dan yang kelima, harga produk mulai turun. Strategi yang sering dilakukan dalam tahap kedewasaan ini adalah: yang pertama, memperbaiki dan memodifikasi produk dan memperbanyak pilihan.
seperti model, warna, bau, rasa, estetika, dan lain sebagainya. Yang kedua, meninggalkan varian produk yang tidak kuat di pasar. Yang ketiga, kapasitas produksi pada kondisi yang rasional. Yang keempat, menerapkan harga yang lebih bersaing. Yang kelima, menggunakan iklan yang persuasif mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produknya. Yang keenam, menarik pengguna-pengguna baru. Yang ketujuh, distribusi yang intensif. Yang kedelapan, memasuki segmen pasar yang baru. Dan yang kesembilan, repositioning. Siklus yang keempat adalah tahap penurunan atau decline. Pada tahap penurunan, penjualan dan keuntungan akan semakin menurun dan jika tidak melakukan strategi yang tepat, produk yang ditawarkan mungkin akan hilang dari pasar. Ciri-ciri tahap penurunan adalah yang pertama, laba menurun secara signifikan dan cash flow akan melemah. Yang kedua, pasar menjadi jenuh. Yang ketiga, akan banyak pesaing-pesaing yang keluar dari pasar. Dan yang keempat, kapasitas produksi akan menurun. Strategi yang sering digunakan pada tahap ini adalah yang pertama, melakukan promosi untuk mempertahankan pelanggan yang setia. Yang kedua, mempersempit saluran distribusi. Dan yang ketiga, menurunkan harga uang menjaga daya saingnya. Selanjutnya adalah keputusan dan strategi pada matriks BCG. Setelah mengetahui posisi produk dan bisnis unit kita berada, pada tahap selanjutnya adalah menerapkan strategi yang sesuai dengan kondisi pasar dan tingkat persaingan yang ada. Berikut ini terdapat 4 strategi yang dapat diterapkan pada bisnis unit atau produk-produk yang berada dalam matriks BCG. Yang pertama, build atau membangun, yaitu meningkatkan investasi pada produk atau unit bisnis agar dapat meningkatkan pangsa pasar. Strategi ini biasanya dilakukan untuk mendorong produk-produk dalam kategori question marks menjadi stars, dan akhirnya menjadi cash cows. Yang kedua, hold atau mempertahankan, yaitu strategi untuk mempertahankan produk-produk agar tetap pada kategori yang sama. Strategi tersebut biasanya digunakan pada kategori stars. Yang ketiga, harvest atau memanen, yaitu strategi untuk mengurangi investasi dan mencoba untuk mendapatkan uang tunai semaksimum mungkin dari produk atau meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Strategi ini biasanya digunakan pada produk-produk atau unit bisnis yang berada di kategori cash cows. Dan yang keempat adalah divest atau melakukan divestasi, yaitu strategi yang melakukan penutupan usaha atau likuidasi terhadap unit bisnis atau produk yang mengalami kerugian atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah. Strategi divestasi ini biasanya dilakukan pada produk atau unit bisnis yang berada di kategori DOX. Dan yang terakhir adalah contoh. Kami mengambil contoh market share bisnis pameran dari PT Diandra Media International Tbk. PT Diandra Media International Tbk mengalami kerugian bisnis pameran dan penyelenggaraan acara akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan keuangan September 2020, perseroan menderita rugi bersih mencapai 134,07 miliar dari periode 9 bulan tahun 2019 yang masih mencatatkan keuntungan sebesar 10,8 miliar. Rugi bersih ini dialami di tengah pendapatan yang ambles sebesar 74% menjadi 163,18 miliar dari periode yang sama tahun lalu sebesar 637,42 miliar. Secara rinci, kerugian yang dihadapi PT Diandra Media International Tbk adalah yang pertama, pendapatan dari penyelenggara acara mencapai 100,42 miliar, turun dari 402,82 miliar. Yang kedua, pendapatan dari bisnis konvensi dan eksibisi juga menurun menjadi 32,47 miliar dari 98,46 miliar. Yang ketiga, pendapatan dari bisnis pendukung acara juga turun menjadi 19,08 miliar dari yang sebelumnya 101,32 miliar. Dan yang keempat, pendapatan bisnis hotel turun menjadi 11,20 miliar dari yang sebelumnya 34,82 miliar. Hal ini menunjukkan perkembangan kinerja PT Diandra Media International Tbk menurun selama masa pandemi. Namun, mereka akan menerapkan strategi melakukan ekspansi kegiatan usaha untuk menjadi operator venue, penyelenggaraan event online dan hybrid.
Selain itu, Diandra juga fokus dalam pengembangan bisnis tourism leisure melalui unit bisnis PT Mitra Natura Raya yang mengelola 4 kebun raya, yaitu Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, dan Kebun Raya Eka Karya Bali. Hal ini mereka lakukan untuk mengembalikan dan menjaga kinerja mereka agar lebih baik lagi dan tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Sekian dari saya, Zulfa Salsabila. Saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan mengenai analisis alternatif strategi. Jika teman-teman semua memiliki pertanyaan, akan kami jawab di grup ya. Saya Dita Triana Harahap dan rekan saya Julfa Salsabila mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi kami kali ini. Saya Dita Triana Harahap dan Julfa Salsabila mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.